kasih Pak Nis. Sekarang Ibu absen dulu ya. Absen dulu. Ada yang tidak sekolah ya? Sepa, terus Marcel, sama Dwi. Mana mereka ini? Nah, ini sudah absen. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu ya. Nah, semua anak didik silakan berdiri menyanyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video dan setelah menyimak video, peserta didik mampu membuat laporan sifat-sifat magnet dalam bentuk tabel. Nah, itu tujuannya ya. Tujuan yang kedua, setelah menyimak tayangan video, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang sifat magnet
sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya pada silinder, bata, jarum, lada, dan keping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa, terima kasih. Nah, tadi kalian sudah mengamati ya videonya tentang magnet. Jadi magnet tadi terdiri dari berapa kutub, Nak? Ada dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, sifat-sifat magnet itu ya, bila kutubnya sama, misalnya selatan dengan selatan didekatkan, nah, maka dua kutub ini tidak akan
Kalau bahasa kita itu besi berani, itu namanya magnet. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Nah, menarik benda-benda tertentu ya. Nah, magnet bisa menarik benda-benda tertentu, maksudnya benda magnetik saja yang bisa ditariknya atau menempel pada magnet. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet. Nah, gaya magnet tadi mempunyai dua kutub. Kutub apa lagi namanya? Kutub utara dan selatan. Nah, ini tadi juga apabila kutub sejenis dilekatkan akan tolak. Apabila kutub yang berbeda jenis bila didekatkan akan saling menyalip. Nah, di sini ada benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada benda magnetik dan ada benda non magnetik. Jadi ada dua. Ada dua beda benda yang berdasarkan sifat kemagnetannya itu ada dua. Ada benda magnetik dan benda non magnetik. Kalau magnetik namanya ferromagnetik. Nah, kalau benda non magnetik terdiri dari dua. Ada paramagnetik, ada diamagnetik. Nah, ini dilanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Benda yang ferromagnetik itu maksudnya benda yang kuat ditarik oleh magnet ya. Nah, contohnya ini apa aja? Besi dan baja. Itu contoh benda yang kuat ditarik oleh magnet. Terus ada benda paramagnetik, maksudnya benda ini lemah ditarik oleh magnet, dia tidak kuat tapi menempel tapi lemah. Nah, ini contohnya terus benda diamagnetik, benda yang tidak menempel pada magnet ya. Ada magnet, ada seng. Terus ini nempel lagi magnet kertas plastik itu tidak menempel pada magnet. Nah, macam-macam magnet dan bentuknya. Nah, jadi magnet itu macam-macamnya ada dua. Ada magnet alam dan magnet buatan. Jadi magnet alam itu ada contohnya di atas itu magnet bumi. Kemudian magnet buatan itu magnet yang dibuat oleh manusia yang membuat magnet itu ya. Nah, contoh-contoh magnet yang dibuat oleh manusia itu ada magnet batang ya. Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum ya, magnet logam dan magnet lingkaran. Nah, semua magnet itu mempunyai kutub apa tadi? Kutub utara dan selatan. Nah, setelah kalian memperhatikan PPT dan video tadi ya, nah tugas kalian tadi nanti Ibu bagikan ke KPD-nya pada akhir setelah penjelasan ya. Nah, itu kalian membuat fungsi sifat-sifat magnet, kalian membuat sifat-sifat magnet dalam bentuk tabel. Nanti Ibu bagikan ke KPD-nya ya. Selanjutnya di sini ada materi formulir. Nah, kalian amatilah video tentang formulir yang akan Ibu tayangkan sekarang ya.
hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian formulir. Apa itu formulir? Yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Yang ketiga, bagian-bagian formulir. Dan yang keempat, jenis-jenis formulir. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Dari teks singkat tersebut, apakah sudah ada gambaran mengenai formulir? Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat formulir? Apa saja jenis formulir yang sudah kamu ketahui? Jika belum, ayo kita belajar bersama tentang formulir. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu pengertian formulir. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data seseorang. Yang kedua, untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai media komunikasi. Kemudian tujuan formulir ada 2. Untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Kita mengisi formulir agar kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengirim uang. Tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba atau dalam penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dari formulir. Bagian-bagian atau struktur formulir. Pada umumnya, formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Kepala formulir berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi lengkap oleh pengisi. Dan bagian penutup yang berisi tempat dan tanggal pengisian formulir disertai nama lengkap pengisi dan tanda tangan. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Formulir ada banyak jenisnya. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang, ada wesel pos, daftar riwayat hidup, kartu anggota, dan lain sebagainya. Ayo kita bahas satu persatu pengertian jenis-jenis formulir tersebut. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misalnya, kamu mengisi formulir untuk mengikuti sebuah lomba. Formulir penilaian. Formulir penilaian adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Formulir ini biasanya digunakan oleh juri dalam kegiatan lomba. Formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Jadi, ketika kalian ingin mengirimkan uang melalui bank, biasanya kalian harus mengisi formulir ini terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu wesel pos. Wesel pos adalah kertas berbentuk formulir yang berguna untuk jasa kirim mengirim uang melalui pelayanan jasa pos. Selain melalui bank, kalian juga bisa mengirim uang melalui kantor pos. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yaitu formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari tanggal lahir, umur, golongan darah, alamat, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh
Yang kedua, formulir penilaian. Formulir penilaian biasanya diisi dengan kriteria penilaian yang diperlukan. Yang ketiga, formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisi tentang data diri kita. Selanjutnya, formulir pengiriman uang. Ada beberapa hal penting yang harus diisi dalam formulir pengiriman uang. Salah satunya nomor rekening penerima. Dan yang terakhir yaitu wesel pos. Nah, cukup sekian materi kita pada video kali ini. Jika kalian merasa Tadi kalian sudah mengamati video tentang formulir. Formulir itu adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut ya. Formulir. Nah, kalian tadi setelah melihat pada video tadi ada contoh-contoh formulir tadi. Ada formulir pendaftaran, riwayat hidup, contoh formulir ya. Ada wesel pos. Nah, itu beberapa contoh formulir. Lanjut. Nah, ini jenis formulir berdasarkan tujuannya. Yang pertama tadi formulir pendaftaran. Jadi kalau kita mau mendaftar, misalnya menjadi, nah di sini ada contohnya formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Jadi kalau kita mau ikut lomba cerdas cermat, kita harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, yang isi apa tadi? Kalau kita mau ikut lomba cerdas cermat harus mengisi formulir pendaftaran. Ya, bagus. Nah, kemudian jenis-jenis formulir itu yang kedua, formulir daftar riwayat hidup. Ini ada yang dua ya. Nah, formulir daftar riwayat hidup ini ditulis oleh perseorangan jika ingin melamar pekerjaan. Jadi harus mengisi formulir daftar riwayat hidup. Kemudian jenis-jenis formulir yang ketiga yaitu formulir slip tabungan. Nah, pernahkah kalian mengisinya? Belum pernah ya? Ini jika kalian ingin menabung di bank, kalian harus mengisi slip tabungan seperti ini ya. Ditulis, kemudian baru diserahkan di teller tempat bank jika kalian ingin menabung. Ini contoh jenis-jenis formulir. Nah, di sini ada 3 tadi ya. Pertama tadi formulir pendaftaran, yang kedua tadi daftar riwayat hidup. Nah, itu contoh jenis yang ketiga tadi formulir slip tabungan ya. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan KKPD ya. Nah, yang akan kalian kerjakan ya sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nih, kalian kerjakan. Silakan dikerjakan ya.
dari berapa kutub nak? 2. Kutub apa saja tadi? Utara dan Utara dan selatan. Bagaimana jika kutub yang senama? Kutub yang sama didekatkan. Bagaimana nak tadi? saling Saling tolak menolak. Apabila kutub yang berbeda jenis atau berbeda nama didekatkan, maka akan saling menyadari. Terus kita juga belajar tentang formulir ya. Tadi formulir, ada contoh-contoh formulir yang ibu tanyakan di depan tadi. Pertama ada contoh formulir pendaftaran. Kemudian yang kedua daftar riwayat hidup. Kemudian yang ketiga formulir slip tabungan. Ini beberapa jenis formulir. Contoh formulir. Nah, dari pelajaran tadi, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang ya. Kemudian kegiatan mana yang anak-anak sukai dari kegiatan yang kita sudah laksanakan? Kegiatan apa yang kalian sukai? Kegiatan materi magnetik. Kemudian materi apa yang kalian anggap sulit? Adakah materi yang ibu sampaikan tadi yang menurut anak-anak sulit? Ada? Tidak ada materi yang sulit. Alhamdulillah ya. Untuk tugas kalian, ibu beri tugas kalian membaca buku tema yang ibu berikan kepada kalian itu ya. Baca di rumah buku tema itu untuk pembelajaran kedua. Silakan baca materinya nanti di rumah ya. Nanti kalian baca di rumah.